Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,24% ke harga 4.760. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu asing terus net buy ya, cuman ada satu hari di hari Selasa net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI potensi besar mengarah ke 4.500. Jadi itu target selanjutnya harga untuk BBNI, karena BBNI sudah membentuk pola dead cat bone setelah mantul dari 4.800. Dia uji 4.975 sampai 5.000, gagal breakout dan dia turun lagi. Jadi ya potensi besar arahnya ke bawah, dan juga BBNI sudah terkonfirmasi membentuk pola Pauline Wedge dan jebol Pauline Wedge-nya di 5.150. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih pegang ya hold aja, yang belum pegang coba nyicil aja, karena target penurunan BBNI kalau melihat histori sebelumnya bisa sampai 4.500. Tapi kalau BBNI semakin ke bawah ya semakin murah, tinggal nunggu momentum. Kalau market recovery ya siap-siap, sektor finance biasanya yang duluan rally. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, apakah bisa spekulasi buy untuk trading? Wait and see aja dulu ya. Karena harga tanggung, walaupun ada potensi rebound, tapi ini resikonya lebih besar nih. Cut loss-nya lebih dalam. Karena saya akan cut loss kalau jebol 4.500. Jadi belinya mending sekalian di bawah. Bisa di 4.600 atau 4.650. Cut loss-nya cuma 4,78% dan target profitnya nih. Lihat 7%. Jadi nawar sedikit atau nyicil atau bagaimana aja strateginya. Kalaupun mau cut loss mepet, misalnya nggak mau cut loss dalam, BBNI ini turun dari 4.700 cut loss ya bisa aja cut lossnya sekitar 2%, target profitnya sekitar 4%. Risk rewardnya masuk 1:2, tapi resikonya di saham downtrend karena juga di pertengahan range sideway-nya ya potensinya besar cut loss. Jadi seperti itu untuk BBNI. Wait and see aja dulu ya untuk saham-saham big cap, LQ45, karena ISG juga kurang bagus, jadi akan tertekan terus. Jadi ya mending saham-saham second laner atau sekalian lapis 3, tapi resikonya lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau saya lihat, kalau nggak ada perubahan sentimen positif minggu depan, arah BBNI potensi besar ke 4.500. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi 1,25% ke harga 5.900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI juga jebol support 6.000. Jadi dengan kondisi seperti ini, potensi besar BMRI ke bawah lagi. Uji support 5.750 sampai 5.800. Jadi untuk yang mau masuk BMRI atau mau approach down atau mau masuk baru, tunggu di sekalian bawah aja atau coba nyicil sedikit. Yang baru mau masuk ya, coba aja nyicil di 5.900. Kalau dia ke 5.700 bisa ditambah di bawah sekalian. Dan apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan sangat kecil ya. Kemungkinan juga ya area 5.700 ini pertahanannya, yang kalau saya lihat kemungkinan akan kuat menahan harga untuk BMRI. Jadi seperti itu, BMRI juga membentuk pola dead cat bone setelah mantul di bulan Mei dari area bottomnya 5.700. Dia uji 6.250, gagal lagi breakout dan dia ke bawah lagi. Ya kalau dilihat juga histori sebelumnya, BMRI ini cukup lebar range sideway-nya. Nah, BMRI ini memang lagi sideway kalau dilihat nih. Kalau dihapus support minor 6.000 kan, BMRI ini bergerak di range harga resistennya 6.250, supportnya sekitar 5.700. Memang agak lebar kalau ditarik upside-nya dari bawah ke atas.
ya sekitar 8%. Kalau histori sebelumnya ya sekitar segitu juga ya. Nih, histori sebelumnya juga ya sekitar 8%. Jadi ya cukup lebar lah untuk range sideway BMRI. Nah, untuk swing trader ya tunggu aja di bawah. Nanti kalau BMRI rebound ya jualnya dekat-dekat resisten, bisa di 6.000 atau di 6.250. Jadi kalau ada yang nunggu di bawah, buy on weakness, buy on support, jebol 5.700 jual aja dulu karena potensi besar BMRI bisa turun lebih dalam ke 5.400. Jadi seperti itu untuk BMRI. Tapi kalau dilihat ya kemungkinan BMRI cuman retest lagi ya area 5.750 sampai 5.800 dan dia akan mantul lagi. Semoga seperti itu. Kalau jebol yaitu skenario terburuknya dia akan turun lebih dalam ya. Target selanjutnya 5.350. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang di hari Jumat ditutup di harga 3.990. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI ya ini bisa pola penan ya, bearish penan, dan kalau jebol 3.950 ya potensinya ke arah 3.800. Jadi sekarang juga harga tanggung, ada potensi bagus. Kalau minggu depan bisa tutup di atas 4.150 itu bagus. Tapi kalau misalnya jebol, hari Senin dia jebol, trend line atau pola bearish penan ini ya arahnya ke 3.800. Mending wait and see aja dulu. Yang mau trading tunggu sekalian di bawah di 3.800 sampai 3.850 juga kan BBRI mau right issue, jadi ya kemungkinan akan turun dulu ya. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 30.950. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA sudah di area support 31.100 dan jebol. Kalau dilihat ini ya di sekitaran ini histori sebelumnya 31.000. Nah, kalau minggu ini nggak mampu breakout lagi atau kembali ke atas 31.000, arah BBCA potensi besar. Ini menutup gap, ini ada gap kecil di 30.260 dan bisa sampai 29.400 menguji neckline cup and handle-nya yang terbentuk di Oktober 2020 ya. Neckline yang cukup kuat juga kalau saya lihat ya di 29.400. Jadi seperti itu untuk BBCA. BBCA juga sudah patah tren, uptrendnya. Nih kalau ditarik ya, nih kan dia bergerak akhirnya patah dan dia lebih turun. Jadi potensinya kalau saya lihat tetap kalau minggu ini nggak mampu kembali ke atas 31.000, potensi besar ke 30.000 sampai 29.400. Jadi ke sana arah BBCA. Mending wait and see aja dulu. Kalau mau upward down jangan dulu, hindari, simpan aja dulu dananya di RDN. Tunggu mulai ada tanda-tanda reversal atau tunggu di bawah sekalian. Bisa upward down di daerah 29.400 sampai 30.000. Tambah aja kemungkinan besar support 29.400 akan dipertahankan. Jadi seperti itu. Untuk BBCA, kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 2,47% ke harga 1.380. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell. Seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga membentuk pola dead cat bone setelah mencoba mantul dari supportnya 1380. Dia gagal breakout 1450. Jadi arah BBTN sepertinya akan uji support neckline-nya di 1350. Kalau itu di breakdown tuh akan lebih dalam ya turunnya, potensi besar bisa sampai 1200.
Jadi sangat perlu hati-hati untuk BBTN ini harus pakai cut loss. Kalau enggak nih dibawa lebih dalam. Kalau coba mau spekulasi buy di area 1360, kalau jebol mending jual dulu. Dan juga ya, ini terlihat ada gap BBTN waktu naik di tanggal 23 Oktober 2020. Gapnya itu di 1280. Ini kan ada gap. Potensi besar kalau jebol 1360 menutup gap dan bisa turun lebih dalam di 1200. Jadi kemungkinan juga minggu depan BBTN masih potensi turun. Terdekat uji support 1360. Semoga aja nggak jebol biar lebih aman untuk BBTN. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. Indikator MACD juga membentuk dead cross, garis biru mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam, walaupun saat koreksi volume kecil ya, tapi ini kecil-kecil naik. Jadi ya kalau saya lihat masih potensi uji support untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,47% ke harga 2110. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN juga sudah membuat low baru dan dia masih di dalam pola range-nya walaupun mulai ada perlawanan, tapi masih belum aman ya, kecuali BDMN ini minggu depan kembali ke atas 2150. Jadi BDMN ini mending belinya nunggu dia kompim breakout lagi resistennya 2150, karena kalau dilihat ini potensi BDMN bisa ke 2000 ya, masih bisa turun sekitar 5% dari harga 2110 ya, sekitar 5,5% masih potensi turun. Jadi juga hindari aja, mending beli saham itu tunggu reversal biar ketinggalan sedikit, tapi lebih aman daripada maksa masuk di saham downtrend. Potensinya masih bisa dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu ya. Misalnya nih September 2020 kan tunggu aja dia reversal nih, 3 kali reject support ya, ini tanda sudah bisa dikatakan mulai reversal dan akhirnya dia rally ya. Nah seperti itu aja, nanti tunggu aja, nunggu kompim aja, nunggu kompim di atas 2100 baru buy, karena targetnya akan jauh lebih tinggi, terdekat 2400 bahkan bisa ke 2800. Seperti itu untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 2,16% ke harga 13.575. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto malah sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, potensi besar minggu ini dan Senin besok koreksi. Arahnya 13.000. Akan uji dynamic support MA20 dan support yang ditarik garis. Jadi itu akan menjadi pertahanan. Kalau jebol ya Arto akan ke 11.650 sampai 12.000 lagi. Jadi seperti itu untuk Arto. Kalau mau aman ya memang Arto minggu depan ya, nggak harus Senin, karena hari Senin potensinya koreksi dulu. Yang penting hari Jumat atau Kamis Arto sudah di atas 14.150 lagi ya bagus. Tapi kalau nggak, potensi besar Arto akan bergerak di range harga ini ya. Apalagi kalau jebol 13.000 ya arahnya ke 12.000. Bisa aja seperti ini kalau dihapus. Nah, dia bergerak di range harga ini ya. Supportnya 11.650 dan resistennya 14.000. Tapi kalau dipertahankan MA20-nya ini, kemungkinan Arto minggu depan bergerak di range harga ini aja ya. Supportnya 13.000 dan resistennya 14.000. Jadi seperti itu untuk Arto. Indikator MACD juga membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya ini sinyal mulai kurang bagus. Tapi kalau Arto tetap bertahan di 13.000, kalaupun koreksi tetap di atas 13.000 ya potensi ada, masih bisa kembali uji resistennya 14.000 minggu ini.
ya. Jadi seperti itu aja untuk Arto ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.